Indonesia sudah mencapai kesepakatan soal besaran tarif perdagangan dengan Amerika Serikat. Ayo bareng-bareng kita timbang untung ruginya supaya tahu apakah langkah Indonesia ini sudah tepat atau justru blunder besar bagi kepentingan nasional kita. Setelah hampir 3 bulan lamanya nih, Indonesia diancam dengan tarif resiprokal senilai 32% oleh Amerika Serikat. Baru-baru ini Indonesia dan Amerika telah mencapai kesepakatan baru. Amerika setuju menurunkan tarif impor dari Indonesia dari 32% jadi 19% saja. Tapi sebagai gantinya Indonesia harus setuju membebaskan semua produk Amerika dari tarif impor atau 0% tarif, wajib membeli energi dari Amerika senilai 244 triliun rupiah, wajib membeli 50 unit pesawat Boeing, dan wajib membeli alat pertanian senilai 73 triliun rupiah. Ya, kalian nggak salah dengar. Semua syarat itu harus dipenuhi Indonesia hanya untuk mendapatkan keringanan tarif ekspor 19% ke Amerika yang sebenarnya masih terhitung tinggi. Indonesia praktis hanya mendapatkan manfaat itu saja. Tarif ekspornya ke Amerika menjadi yang paling rendah dari negara-negara ASEAN yang relatif mengekspor jenis barang yang sama. Dengan begitu, Indonesia setingkat lebih unggul dibanding negara lainnya dalam menembus pasar di Amerika Serikat berkat harga produknya yang lebih kompetitif imbas dari keringanan tarif tadi. Indonesia bisa memaksimalkan ekspor di bidang minyak sawit, kakao, kopi, tekstil, dan semikonduktor. Sementara kos atau biayanya bagi Indonesia itu ada 4. Pertama, pelanggaran terhadap kedaulatan ekonomi. Dengan tarif 0% itu artinya Indonesia yang disebut-sebut sebagai bangsa besar dan berdaulat ini bisa seenaknya ditembus oleh produk asing. Padahal penetapan tarif itu adalah bukti bahwa Indonesia ini punya perbatasan dan kedaulatan yang harus dihormati. Bukan sebuah wilayah tanpa yurisdiksi yang mana negara asing bebas keluar masuk seenaknya. Tarif 0% ini membuat Amerika punya akses penuh ke pasar Indonesia, di saat Amerika justru tetap memasang tarif bagi produk yang masuk ke negara mereka. Kedua, hilangnya potensi penerimaan devisa. Tarif barang dari luar negeri adalah salah satu cara untuk menambah pemasukan negara. Simpelnya, jika produk Amerika dibebaskan dari tarif, penerimaan negara akan berkurang. Beban terhadap APBN juga tambah meningkat, mengingat Indonesia juga masih diwajibkan untuk membeli sejumlah produk dari Amerika yang merupakan bagian dari kesepakatan tarif. Ketiga, produsen di dalam negeri jadi terancam. Penghilangan tarif bakal bikin produk-produk Amerika masuk membanjiri pasar Indonesia dengan harga murah. Imbasnya, produk yang sama dari dalam negeri terancam ditinggalkan. Kecuali kalau masyarakat Indonesia tetap mau mengkonsumsi produk dalam negeri yang kualitasnya lebih rendah dan harganya lebih mahal dengan alasan nasionalisme. Baru kekhawatiran ini tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi logika pasar seringkali tidak berjalan seperti itu. Adapun barang-barang yang sering diekspor Amerika ke Indonesia yaitu dari barang manufaktur hingga produk pertanian. Ini daftar 10 produk utama ekspor Amerika ke Indonesia. Keempat, tunduknya Indonesia sampai mau menggratiskan tarif impor ini dapat jadi rujukan bagi negara kuat lainnya, utamanya negara yang menjadi tempat bergantung bagi Indonesia untuk melakukan hal serupa di kemudian hari. Wah, ternyata Indonesia ini bisa banget loh kalau di pressure, diam aja nggak ngelawan. Buat gue pribadi simple, kebijakan luar negeri itu baru akan berhasil jika benefit atau manfaatnya lebih besar dari cost atau biayanya.